Chapter sebelumnya berakhir dengan Seowu terjebak di tangga bunker bersama sosok berlumuran darah dari masa lalunya. Dan sekarang, chapter 2 membuka jawabannya dengan pertanyaan yang lebih menakutkan. Apa yang terjadi saat pintu tertutup? Dan kau sendirian di bawah tanah bersama dia. Halo guys, selamat datang kembali di channel Rekap Komik. Kalau kalian belum nonton rekap chapter 1, tenang. Aku bakal kasih konteks singkat. Tapi kalau sudah, kalian tahu persis kenapa momen ini seberbahaya itu. Oke, tarik napas. Kita lanjut. Seowu, gadis yang dibully di sekolah dan jadi beban di rumah keluarganya, kabur dari rumah di malam hujan dan tanpa sadar, kakinya membawanya ke bunker tua tempat masa lalunya terkubur. Di sana dia terjebak bersama satu-satunya orang yang pernah menginginkannya, anak laki-laki dari bunker masa kecilnya. Dan sekarang mereka berhadapan lagi. Tangga sempit, cahaya redup. Ju Won-hyuk berdiri di atas Seowu. Satu tangannya masih mencengkeram roda palka. Lengannya yang lain membentang, menutup satu-satunya jalan keluar. Wajahnya lebam, bajunya kotor, dan lengannya berlumuran darah. Dengan suara gemetar, Seowu akhirnya menyebut nama itu. Ju Won-hyuk? Tak. Tangan berlumuran darah itu terlepas dari roda palka. Seolah pada detik itu juga, pintu menuju dunia luar resmi ditutup. Dan lalu terjadi sesuatu yang nggak terduga, guys. Pemuda itu menunduk menatapnya dan menyebut namanya. Nam Seowu, dia ingat. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingat nama gadis itu. Dan Seowu, dia cuma bisa tersentak kaget. Coba kalian perhatikan dia baik-baik. Dia berlumuran darah. Siapapun yang melihat ini pasti takut. Tapi bagi Seowu, takutnya beda level. Justru karena ini Ju Won-hyuk, aku jadi lebih takut. Lebih takut, bukan lebih tenang. Kenapa? Karena Seowu teringat label yang menempel pada anak itu. Label apa? Sebelum kita dapat jawabannya, cerita menarik kita mundur ke belakang, ke titik awal semuanya. Hubunganku dengan Ju Won-hyuk sangat singkat, hanya sewaktu sekolah dasar. Waktu itu Seowu berusia 10 tahun, usia di mana hidupnya berubah total. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dia pindah tinggal bersama bibinya dan masuk ke kelas sepupunya, Ji-won. Yah guys, Ji-won yang itu. Sepupu yang sekarang satu kamar dengannya dan membencinya. Jadi sekarang kalian paham kan? Akar dari semua rasa canggung di rumah itu. Di tempat baru yang asing dan aneh, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Seowu kecil hanyalah mengikuti Ji-won kemanapun, karena dia satu-satunya orang yang dia kenal. Otomatis, Seowu menghabiskan waktu bersama teman-teman Ji-won, tapi ada tembok yang nggak bisa dia tembus. Tapi karena dulu aku terus berada di tempat yang gelap, aku tidak bisa berbaur. Aku selalu di luar. Perhatikan kalimat itu, guys. Tempat yang gelap. Kemana Seowu kecil sebelum pindah ke rumah bibinya? Kenapa gelap? Narasinya belum menjawab. Tapi aku punya firasat kuat ini nyambung ke bunker di chapter 1. Dan lihat panelnya. Dia selalu berjalan di belakang rombongan. Selalu di pinggir, selalu sendirian. Dan kemudian, lalu suatu hari, Seowu kecil duduk sendirian di kamar yang remang, di depan foto keluarganya. Mungkin satu-satunya hal berharga yang tersisa. Suasana sunyi. Hujan di luar jendela. Dan tiba-tiba, ah! Sebuah teriakan memecah keheningan. Seowu tersungkur di dekat jendela. Tapi, apa yang dia lihat? Siapa yang membuatnya berteriak seperti itu? Guys, kalau kalian ingat label yang tadi disebut-sebut, aku yakin kalian sudah bisa menebak siapa yang berdiri di balik teriakan itu. Jawabannya, nggak ada guys. Nggak ada siapapun yang berdiri di balik teriakan itu. Karena teriakan itu nggak datang dari dalam kamar, tapi dari luar. Dari rumah sebelah. Apa itu suara wanita teriak? Seowu buru-buru menjulurkan kepala ke jendela. Dan yang dia lihat, bukan sumber teriakannya, tapi seorang anak laki-laki. Anak itu duduk sendirian di tangga samping rumah sebelah. Meringkuk, memeluk lutut, kepala tertunduk dalam-dalam. Di sampingnya ada sapu dan tas sekolah oranye.
seolah dia baru saja diusir keluar dari rumahnya sendiri. Pikiran Seowu berpacu. Anak laki-laki? Apa dia seumuranku? Kenapa dia ada di luar? Tapi satu detail kecil yang bikin Seowu terpaku. Dia juga menundukkan kepalanya. Sama seperti dia. Dua anak, dua tempat berbeda dengan kepala yang sama-sama tertunduk. Dan malam itu, sejak itulah semuanya dimulai. Sejak saat itu, Seowu mulai memperhatikan anak laki-laki yang duduk di tangga sebelah itu. Dari meja belajarnya, lewat jendela yang sama, setiap hari, dia memperhatikannya. Diam-diam. Tanpa pernah mendekat. Dan disinilah guys, salah satu kalimat paling indah sekaligus paling sedih di chapter ini. Melihatnya membuatku merasa tidak begitu kesepian. Nggak ada obrolan. Nggak ada kenalan. Dua anak kesepian yang bahkan nggak saling tahu nama. Tapi cuma dengan mengetahui ada orang sepertiku di sebelah sana. Itu sudah cukup. Sampai suatu hari, Seowu akhirnya menanyakan nama anak itu. Jiwon sambil main HP di kasur menjawab santai. Itu Ju Won-hyuk. Benar, dia ada di kelas 1. Tapi lalu, nadanya berubah. Tapi jangan dekati dia. Anak itu, dia anak pembunuh. Boom, itulah labelnya guys. Alasan Won-hyuk pindah ke situ saat kelas 2 adalah untuk menyembunyikan fakta bahwa ayahnya pernah membunuh seseorang. Tapi kasusnya terlalu besar dan rumornya menyebar sampai ke kota kecil mereka. Dan sekarang semuanya nyambung. Wanita yang berteriak di sebelah, mungkin ibunya. Dan rumor paling gelap dari semuanya, ku dengar dia melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri lalu jadi gila. Sekarang kalian paham kan, kenapa Seowu dewasa tadi bilang, justru karena ini Ju Won-hyuk, aku jadi lebih takut. Dia bukan cuma takut pada darah di tubuh Won-hyuk. Dia takut pada label yang menempel di anak itu sejak kecil. Anak pembunuh. Coba kita jujur sebentar guys. Siapa Seowu sampai bisa menghakimi? Dia sendiri punya label. Hantu, beban, perusak pemandangan. Dia sendiri tahu rasanya dihindari, dibisiki, ditunjuk-tunjuk dari jauh. Malam itu, Seowu menatap anak di tangga sebelah lewat jendela yang sama seperti biasanya. Tapi kali ini dengan mata yang berbeda. Karena untuk pertama kalinya, dia melihat seseorang yang labelnya lebih berat dari miliknya. Jiwon bergumam, sangat menyesalkan. Kenapa dia harus pindah ke sebelah rumah ini? Dan menutup semuanya dengan peringatan yang sama. Peringatan yang bakal kita dengar berulang kali sepanjang cerita ini. Pokoknya jangan mendekati dia. Tapi guys, kita semua tahu akhir dari peringatan itu kan? Karena justru itu yang dilakukan Seowu. Dia mendekatinya. Dia jadi satu-satunya orang yang pernah mendekatinya. Dan bertahun-tahun kemudian, dia terjebak di dalam bunker bersama anak itu. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, apa yang membuat dua anak kesepian itu akhirnya saling mendekat? Kita lanjut. Kita kembali ke masa lalu. Semua orang di sekolah membenci Ju Won-hyuk, dan benci itu punya wujud. Suatu hari, Seowu melihat anak-anak sekolah berlarian keluar dari geng rumah Won-hyuk sambil tertawa. Hei, dia keluar, lari. Ah, sialan, tunggu aku. Meninggalkan tangan-tangan kotor bekas spidol merah. Dan saat Seowu melihat gerbang rumah itu, kalian bisa baca sendiri guys. Rumah Ju Won-hyuk, anak pembunuh. Bertatapan bisa mati. Tahan napasmu saat lewat. Hahaha. Gerbang besi itu dicoret-coret seperti papan hinaan. Dan anak-anak itu melakukannya sambil tertawa. Bayangin, rumahmu sendiri dijadikan tempat orang meludah. Dan pintu gerbang itu terbuka. Anak itu keluar. Bukan untuk marah. Bukan untuk balas dendam. Dia keluar untuk menghapus coretan itu sendiri. Berjongkok, pakai kain bekas, satu persatu, sambil pakai sandal jepit. Seowu berdiri terpaku di belakangnya. Sampai anak itu berhenti dan tanpa menoleh berkata, "Hei, apa kau enggak mau pergi?" Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Seowu menatap mata Ju Won-hyuk, anak laki-laki yang selalu berjongkok di sebelah jendelanya. Tapi apa yang terjadi?
Semua peringatan langsung berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Jangan mendekatinya. Dia anak pembunuh. Semua membencinya. Dan Seo Woo lari. Aku tidak berani mendekatinya. Dan harus diakui guys, reputasi Ju Won Hyuk di sekolah memang bahan bakar sempurna buat kebencian. Absen tanpa izin, pulang cepat tanpa izin, lupa bawa perlengkapan, sampai dimarahi guru di depan semua orang. Dia bahkan nggak bawa sepatu dalam ruangan, jadi dia berjalan ke kelas cuma pakai kaos kaki. Dan faktor terpentingnya, dia anak pembunuh. Itu saja sudah cukup membuat semua anak membencinya, tanpa perlu kenal, tanpa perlu tanya. Lihat panel ruang kelasnya guys. Satu anak berdiri dimarahi di tengah kelas, dan seluruh kelas menutup telinga, memalingkan wajah, seolah dia racun. Tapi Seo Woo nggak bisa berhenti melihat, karena setiap kali dia melihat Won Hyuk tidur sendirian dengan wajah tertelungkup di meja, dia teringat pemandangan yang sama. Anak yang meringkuk di tangga sebelah rumah malam itu. Kepala yang sama-sama tertunduk, kesepian yang sama. Dan itu menggangguku. Guys, perhatikan baik-baik kalimat ini. Bukan kasihan, bukan takut, menggangguku. Karena Seo Woo melihat cerminnya sendiri di anak itu. Dan cermin itu nggak bisa dia tinggalkan begitu saja. Sore itu, kelas mereka keluar paling terakhir. Teman-temannya berjalan di depan sambil mengeluh, dan Seo Woo tertinggal di belakang. Berhenti sebentar buat mengikat tali sepatu. Aku akan mengingat tali sepatuku. Teman-temannya bertanya, mau ngapain nanti di rumah? Dia menjawab, aku? Selesai! Dan saat dia mendongak, koridor sudah kosong. Mereka sudah pergi, tanpa dia. Lagi. Kurasa mereka tidak mendengarku kan? Sudah biasa kan guys, dia memang selalu di luar. Tapi sore itu, sesuatu yang aneh menunggu di ujung koridor. Pintu kelas Ju Won Hyuk terbuka. Padahal semua orang sudah pulang. Apa ada yang masih di dalam? Aku sering melihatnya duduk sendirian di dalam. Dengan jantung berdebar, Seo Woo mendorong pintu itu. Kriuk! Kelasnya kosong. Tapi, ada sesuatu yang ganjil. Sebuah sapu berdiri miring di dekat lemari, seolah disandarkan seseorang. Atau disiapkan seseorang. Sapu? Seo Woo melangkah masuk. Hari itu, aku akhirnya ikut campur ke hal yang tidak seharusnya. Tangannya meraih sapu itu. Dan detik itu juga, dari balik pintu, sebuah tubuh roboh ke arahnya. Seo Woo menangkapnya. Dan saat dia melihat siapa yang ada di pelukannya, ternyata itu dia. Anak laki-laki dengan plester di pipi. Anak yang selalu berjongkok di tangga sebelah. Anak yang tadi pagi menyuruhnya pergi dari gerbangnya. Ju Won Hyuk. Kenapa dia bersembunyi di balik pintu kelasnya sendirian? Kenapa dia roboh? Dan sapu itu jebakan untuk siapa? Was it because she was bored being left alone? Or maybe because deep down, she finally wanted to get closer to him? Mungkin karena dia berharap ada orang di dalamnya. Kung! Sapu itu jatuh ke lantai, dan bersamaan dengan itu, sebuah tubuh runtuh menimpanya. Ju Won Hyuk. Ju Won Hyuk. Napasnya panas dan terengah-engah, tubuhnya penuh keringat. Pertanyaan Seo Woo meluncur panik. Apa kau baik-baik saja? Kenapa kau dikunci di tempat seperti itu? Dan saat itulah dia melihatnya. Pintu lemari penyimpanan gelap di sudut kelas terbuka. Guys, sekarang semuanya jelas. Sapu aneh yang bersandar. Pintu kelas yang terbuka. Anak yang masih di dalam. Ju Won Hyuk dikunci di tempat gelap itu. Oleh teman-teman sekelasnya. Di kelasnya sendiri. Otak Seo Woo langsung bekerja. Apakah perawat masih ada? Paling tidak, dia harus membawanya ke kantor guru. Tapi saat dia mencoba berdiri, grip! Won Hyuk mencengkeramnya. Menariknya ke dalam pelukan. Dengan tenaga yang enggak masuk akal untuk anak yang baru saja pingsan. Ju Won Hyuk. Lepaskan. Aku harus memanggil guru. Apa-apaan tenaganya ini? Dia harus melepaskannya. Dia tahu itu.
Tapi lalu, dari mulut anak itu keluar dua kata yang membuat Xiaowu berhenti berjuang. Ah, jangan, pergi. Dan, untuk pertama kalinya, Xiaowu melihat Ju Won-hyuk sedekat ini, anak yang meringkuk di tangga sebelah rumah, anak yang menghapus hinaan di gerbangnya sendiri, anak yang tidur menunduk di mejanya. Dia sangat dekat. Sampai Xiaowu bisa merasakan dia gemetaran. Dan di momen itu, guys, tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menepuk punggung anak itu. Tok, tok, pelan, canggung, tapi tulus. Di kelas yang kosong, sore itu, dua anak yang sama-sama di luar. Duduk di lantai, saling menahan agar tidak jatuh. Perlahan, napasnya tenang, dia terlihat lebih baik. Dan Xiaowu sambil memejamkan mata berpikir, bisa terjadi hal buruk. Kalau tadi aku meninggalkannya, Ju Won-hyuk harus terus terkunci di dalam tempat gelap itu. Dan satu-satunya orang yang kembali adalah dia. Narasi menutup chapter ini dengan kalimat yang jadi kunci seluruh hubungan mereka. Alasan kenapa aku bisa mendekati Ju Won-hyuk setelah hari itu. Karena kupikir dia anak yang hidup dalam kegelapan, sama sepertiku. Dan lihat panel terakhirnya, guys. Anak yang disebut monster, anak pembunuh, yang dibenci satu sekolah itu, menangis diam-diam di pelukannya. Bukan monster, bukan anak pembunuh, cuma anak yang akhirnya menemukan seseorang yang tidak lari. Oke guys, tuntas sudah rekap lengkap. Bunker Days Chapter 2. Dua anak yang dibuang dunia, saling menemukan di tempat paling gelap. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, mereka terkunci lagi bersama, di bunker yang sama. Kalau cerita ini menyentuh kalian, tekan like dan tulis di komentar, momen mana yang paling bikin kalian nyesek? Gerbang merah itu atau pelukan di kelas kosong? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng, karena di chapter 3 kita kembali ke masa kini. Apa yang terjadi setelah pintu bunker tertutup? Dan darah di tubuh Won-hyuk itu. Darah siapa? Aku rekap komik. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di bunker berikutnya. Dah.